Poin pertama yaitu profesi di dunia bisnis. Definisi profesi sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Pengakuan terhadap suatu profesi harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, adanya organisasi beranggotakan profesi sejenis. 2. Pendidikan dan keterampilan khusus. 3. Isi intelektual. 4. Orientasi pada jasa. 5. Kode etik. 6. Kemandirian. Dan 7. Status. The Uniform Rules of Professional Conduct Anis 2004 menyebutkan ada 8 ciri untuk sesuatu dapat disebut profesi, yakni yang pertama, penguasaan terhadap keahlian intelektual melalui pendidikan dan pelatihan yang cukup lama. 2. Praktek umum memberikan layanan kepada masyarakat. 3. Layanan bersifat pribadi. 4. Objektif dalam menangani masalah. 5. Mensubordinasikan kepentingan pribadi. 6. Ada perhimpunan mandiri yang menetapkan standar persyaratan. 7. Ada kode etik yang melindungi kepentingan umum. 8. Terdapat forum pertukaran pendapat, pengetahuan, dan pengalaman antar sesama rekan. Dalam dunia bisnis, setiap profesi harus melaksanakan tugasnya penuh tanggung jawab. Poin kedua, perlunya standar auditing. Profesi akuntansi dapat memberikan kredibilitas atas suatu laporan keuangan yang memiliki entitas jika profesi ini sendiri tidak dapat dipercaya. Untuk itu diperlukan standar auditing yang memberikan kredibilitas pada profesi. Singkatnya, auditor membutuhkan sekumpulan standar auditing yang memberikan kredibilitas bagi peranan auditor dan fungsi-fungsinya yang meliputi 1. Sebagai dasar dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit. 2. Memberikan jaminan keyakinan akan kualitas jasa audit yang dilakukan oleh auditor. Dalam penerapannya, standar audit tidak memandang besar kecilnya klien, bentuk organisasi bisnis atau tujuan yang ingin dicapai dalam suatu organisasi. Artinya, dalam penetapan lapangan standar auditing berlaku sama. Sedangkan pada standar auditing berkaitan kriteria mutu pelaksanaan dari suatu audit. Dengan kata lain, dapat dikatakan kalau standar auditing mencakup mutu profesional auditor dalam pertimbangan yang dipergunakan dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan audit atau audit report. Yang ketiga, perumusan standar auditing di Indonesia. Standar auditing merupakan pedoman bagi audit atas laporan keuangan historis. 10 standar rinci yang terdapat dalam standar audit dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA. Dengan kata lain, PSA merupakan penjabaran lebih lanjut dari masing-masing standar audit. PSA berisikan ketentuan dan pedoman utama terhadap PSA yang dikeluarkan IAI bersifat wajib bagi anggota IAI yang berpraktik akuntan publik. IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia selaku organisasi profesi untuk meningkatkan kinerjanya, maka dikeluarkan standar profesi akuntan publik atau SPAP. Norma pemeriksaan akuntan yang dikeluarkan sebelum SPAP merupakan landasan konseptual bagi SPAP, di mana norma pemeriksaan akuntan ini mengalami pemutakhiran sebanyak 4 kali. Yang pertama, itu pada tahun 1973 diterbitkan norma pemeriksaan akuntan yang terdiri dari 15 bab. Kemudian yang kedua, tahun 1986 dilakukan pemutakhiran terhadap terbitan pertama dengan menambah 2 suplemen. Yang ketiga, tahun 1990 pemutakhiran kedua dengan menambah 1 suplemen sebagai suplemen 3, yaitu laporan akuntan mengenai laporan keuangan komparatif, dan 1 pedoman audit industri khusus, yaitu pedoman khusus pemeriksaan koperasi. Dan yang terakhir, tahun 1992
pemutahiran ketiga dengan menambah 9 suplemen, dan interpretasi norma pemeriksaan akuntan. SPAP yang dikeluarkan oleh komite yang dibentuk oleh IAI sebagai mutu pekerjaan akuntan publik ada 4, yaitu yang pertama, standar auditing yang merupakan pedoman atas laporan keuangan historis. Yang kedua, standar atestasi. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan review. Dan yang keempat, pedoman audit industri khusus. Kemudian yang keempat ada standar auditing. Standar auditing merupakan salah satu standar yang dikeluarkan oleh IAI, khususnya Dewan Standar Audit yang disebut Pernyataan Standar Auditing atau PSA. Dalam SPA PSA, Seksi 150, standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh IAI adalah sebagai berikut. Yang pertama, standar umum. Standar umum terdiri dari 3. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Yang kedua, dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Kemudian yang kedua, standar pekerjaan lapangan. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Dan yang ketiga ada standar pelaporan. Yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian, yang kedua, laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Dan yang keempat, laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya. Dan yang kelima, standar umum. Standar umum. Yang pertama, audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Isi standar ini menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas audit mewajibkan auditor senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi, auditing, serta bidang bisnis dan keuangan. Keahlian tersebut dapat diperolehnya melalui pendidikan formal di bidang akuntansi dan dilanjutkan dengan pengalaman praktisi audit. Pendidikan formal merupakan awal pencapaian keahlian. Namun demikian, guna lebih memahirkan keahlian tersebut, perlu diperluas dengan pengalaman-pengalaman di bidang audit. Untuk mencapai profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis cukup yang mencakup aspek
teknis, dan pendidikan umum. Kemudian ada standar umum kedua. Dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. Isi standar ini menegaskan bahwa dalam pekerjaannya, auditor harus dapat bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi dalam mengambil suatu kesimpulan. Dan yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Artinya, kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan kesempurnaan pekerjaannya. Dalam pelaksanaan tersebut diwujudkan dengan dilakukan tinjauan secara kritis pada setiap penyeliaan terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang dilakukan untuk membantu audit. Keenam, standar pekerjaan lapangan. Standar ini berisi 3 butir yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Audit yang efektif dan efisien agar dapat berjalan, maka audit harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Kedua, pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengajian yang akan dilakukan. Isi kedua dari standar pekerjaan lapangan menegaskan bahwa struktur pengendalian intern merupakan hal mempengaruhi perjalanan audit bagi suatu organisasi. Ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Standar pekerjaan memiliki tujuan akhir, yaitu mendapatkan dasar yang layak atau bukti audit untuk memberikan suatu pendapat atas audit yang dilakukan auditor. Ketujuh, standar pelaporan. Standar pelaporan berisi 4 butir standar yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Penegasan dalam standar ini masih terkait dengan standar umum pertama, di mana pemahaman terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum diperolehnya dari pendidikan formal. Kedua, laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan, dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi diterapkan dalam periode sebelumnya. Ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit. Di laporan ini pula, auditor diharuskan secara eksplisit untuk menyebutkan dalam laporannya keadaan dari prinsip akuntansi yang tidak diterapkan secara konsisten oleh klien dari satu periode ke periode lain. Dan yang terakhir ada laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan audit harus memuat petunjuk yang mengenai sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya. Standar pelaporan yang terakhir mengharuskan auditor untuk menyatakan suatu pendapat atas laporan keuangan sebagai suatu keseluruhan atas temuan audit di lapangan. Dan pada umumnya, auditor bisa memberikan pendapat lebih dari satu alternatif pendapat.